Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita oleh Allah dimudahkan kembali untuk thalabul ilmi, untuk terus berada dalam majelis ilmu. Kita beruntung dan sangat beruntung karena Rasul telah mensabdakan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Nabi mengingatkan kita bahwa dunia ini semuanya mal'unah. Mal'unah itu maknanya akibatuha wairu hamidah. Dunia ini akibatnya tidak ada yang terpuji. Akibatnya tidak ada yang baik kecuali illa dzikrallahi. Kecuali di dalamnya ada ketaatan-ketaatan Allah. Wa ma walah, wa ma dan apa-apa yang walah. Walah itu yang a'ana ala ta'atillah, yang dipakai untuk membantu ketaatan kepada Allah. Yang ketiganya wa aliman, orang yang berilmu, orang yang alim. Dan yang keempatnya wa muta'alliman, orang yang mencari ilmu. Alhamdulillah, posisi kita pagi hari ini insya Allah ada di empat-empatnya. Ya, kita sedang berzikir karena yang kita kaji adalah Al-Quran, dan kita menggunakan harta kita, handphone kita, tenaga kita juga untuk menolong ketaatan kepada Allah. Dan walaupun kita belum alim, ya, tapi kita ingin menjadi orang yang alim. Oleh karena itu kita berada pada kedudukan yang keempat, yakni yang muta'alliman. Kita sedang menjadi orang yang mencari ilmu. Maka semoga keberadaan kita sekarang ini berada pada keberadaan yang ghairu mal'unah, ya, yang tidak dilaknati oleh Allah. Dan memang demikian, karena kita sedang berkumpul berarti malaikat sedang merahmati kita semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah semua. Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ar-Rum ayat 33 yang kita. Halo? Tuh. Ustaznya live. Iya Pak, live. Pencet mungkin boleh ya.
Assalamualaikum. Nggih. Betul cek. Mutal putus. Hah? Oh, putus ya. Putus ya, Tat? Nggih, kok putus ya. Betul cek kan balik? Iya. Oh. Oke. Bentar. Saya Tat. Terus saya pikir masih nyambung tadi. Betul nyambung. Jenengan takut kesehatan terus putus ya. Nggih. Waalaikumsalam. Halo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Ustaz. Maaf tadi, saya pikir tidak putus. Nggih, alhamdulillah. Jadi sampai mana tadi putusnya? Halo. Nggih. Jadi kita sekarang berada pada keadaan keempat-empatnya, yakni sedang berzikir dan sedang menggunakan rezeki kita untuk berzikir, kepingin jadi orang alim, dan kemudian kita menjadi muta'alliman, menjadi orang yang belajar. Maka semoga posisi ini adalah posisi yang mendudukkan kita pada keadaan yang mahmudah, yakni yang terpuji, ya, tidak mal'unah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, ayat 33, ya. Wa idza massan nasa durrun, wa idza, dan jika masa menimpa, telah menimpa, ya. Masa ini kata kerja atau bahasa Qur'annya fi'il madhi, yakni fi'il yang sudah terjadi, ya. Wa idza, dan jika masa telah menimpa an-nasa, kepada manusia. Manusia ini manusia yang kemarin yang memecah-mecah agamanya itu, yakni manusia yang musyrik, musyrik yang kafir. Jika mereka itu ditimpa oleh durrun, bahaya, ya. Bahasanya seperti ini, wa idza massan nasa durrun, jika menimpa kepada manusia bahaya. Padahal bahaya itu ada yang menggerakkan, ya. Jadi seandainya dalam bahasa orang beriman, itu bahasanya jika Allah menimpakan kepada manusia bahaya. Tapi kalau orang itu musyrik, begitu ditimpa bahaya, dia merasa bahwa bahaya itu datang tanpa ada yang menggerakkan. Nah, begitu sudah mereka benar-benar merasakan bahaya itu sangat, dan ia tidak bisa mengusirnya, tidak bisa menghilangkannya, barulah mereka itu ta'au rabbahum munibin. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan munibin, orang-orang yang bertaubat. Apa? Maksudnya begini, ya. Orang itu begitu ditimpa bahaya, misal maaf ya, orang ditimpa rasa sakit, ya, maka dia akan berusaha untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri dulu. Ini orang yang tidak punya agama, ya, atau orang yang musyrik, yang salah dalam bertuhan. Mereka akan berusaha menurut ilmunya sendiri dulu, ya. Maaf, berobat ke sana kemari, ya. Begitu sudah
habis biayanya, nah barulah mereka itu da'au rabbahum munibina ilaihi, berdoa kepada Tuhan mereka dengan munibin, orang-orang yang kembali kepadanya. Ini ada kasus, maaf, ada kasus ya. Ada orang diuji dengan tidak punya putra. Maaf kalau kebetulan tidak punya putra ya. Dia sudah akhirnya usaha secara dohir usaha. Dimanapun dia mendengar ada orang yang bisa menjadi perantara untuk menyuburkan, dia datangi. Akhirnya ya bertahun-tahun dia merasa sudah lelah tenaganya, lelah biayanya, baru kemudian dia pasrah kepada Allah. Ya, dia baru ndonga temenan, munibina ilahi. Dia bikin doanya, ya Allah, jika Engkau memberi aku keturunan, ya saya memang itu saya harapkan. Jika tidak, ya saya ridho. Saya ridho saja Engkau beri. Dia melakukan itu suami istri. Ya. Sampai akhirnya dia doa. Nah, di ujung doanya juga dia akhirnya memutuskan dengan istrinya ini. Kayak kita memang tidak dikasih keturunan. Ya sudah, kita nikmati saja, kita ridho saja. Nah, justru ya ketika dia melakukan itu, masya Allah, ya istrinya kemudian hamil. Nah, disinilah ya cobaan seseorang itu ya, kadang melibatkan Allah di saat usaha dia sudah habis. Padahal sebetulnya yang dianjurkan ya oleh Nabi Muhammad adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu sebelum berbuat berdoa, sedang berbuat berdoa, sesudah berbuat juga berdoa. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi dan diajarkan kepada kita semua. Perhatikan apa yang kita lakukan ini. Semuanya ada doanya. Masuk masjid, keluar dari rumah, kita sudah disuruh berdoa. Di jalan, doa juga. Ya. Kemudian ya masuk masjid juga berdoa. Di dalam masjid, ya, malah seluruhnya kita melibatkan Allah. Selesai pun begitu. Sehingga anjurannya adalah ya aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Tapi begitu selesai salat tetap saja tetap disuruh menjaga ingat, yakni terus kita ini harus melibatkan Allah di dalam segala hal. Jangan sampai seperti orang musyrik, begitu ditimpa bahaya, begitu sudah tidak bisa apa-apa, baru dia da'au rabbahum munibina ilaihi. Tetapi ya kalau mereka summa idza adzaqahum minhu rahmah, jika kemudian ya bertaubat ya sesudah bertaubat, begitu dinikmatkan kembali, dikembalikan lagi, atau begitu diberi anak kalau dia orang musyrik, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba segolongan mereka dari mereka kepada Tuhan mereka kembali yusyrikun, menyekutukan. Ya, begitu anaknya lahir, masya Allah, saking senangnya diberi anak, maka segala yang diminta oleh anak diberikan, dituruti, walaupun itu melanggar agama, saking cintanya kepada anak. Makanya kasus ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, beliau begitu ya terus berusaha ingin diberi keturunan, begitu diberi keturunan dan sangat cinta kepada putra beliau, di puncak cintanya itu justru Allah menyuruh
ya dikurbankan, bukan korban dong ya. Kalau korban itu negatif, ini kurban. Kurban itu menjadi alat untuk mendekatkan diri dengan cara diserahkan kepada Allah. Itu kalau bahasa sekarang kan, di saat dicintai diambil nyawanya, di saat di puncak dicintai diambil nyawanya. Ridho apa tidak? Padahal kalau dia ridho, justru tandanya dia orang soleh dan anaknya juga soleh. Ya. Siapa yang diambil ya anaknya, lalu dia tetap memuji Allah, maka nanti akan dibuatkan rumah pujian yang di situ berkumpul seluruh keluarga. Nah, di Al-Baqarah ya, kita telah diberi perbandingan dalam mencintai. Walladzina amanu, ukurannya harus asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman harus lebih sangat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Ada seorang yang ya cerita pada saya ya. Dia tetangganya ini karena lama kepingin punya mobil, pengen sekali punya mobil ya. Maka dia pun berusaha untuk nabung ya. Bukan mobil baru ya, tapi bagi orang yang ingin punya mobil second pun ya lebih dari baru ya, kebanggaannya itu akhirnya tercapailah. Dan apa yang terjadi sesudah punya mobil, Masya Allah, biasanya aktif ke musola, ya. Sesudah punya itu habis subuh ya, belum subuhan sudah keluar rumah, mobilnya sudah dilihat, langsung dibersihkan, diserbeti, Masya Allah. Dan yang paling mengganggu adalah menjadi jarang ke musola. Nah, ini baru diuji mobil sudah tidak berhasil. Ya. Makanya kalau orang itu beriman oleh Allah, diambil di saat dicintai supaya cinta Allah tetap terjaga. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kalau ada orang yang melakukan hal yang seperti itu, ya, ketika meminta sangat akrab dengan Tuhannya, begitu diberi berpaling, maka orang itu berarti liyakfuru bima atainahum, justru sedang mengingkari dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Hati-hati, ini peringatan. Semua ayat Quran itu adalah hudan wa nur ya, wa mau'idah. Hudan wa nur wa mau'idah. Petunjuk, cahaya ya, sekaligus mau'idah. Berarti mereka mengingkari dengan apa yang kami berikan kepada mereka ya. Mau'idahnya di mana? Mau'idahnya ini berupa istidraj ya. Istidrajnya fatamatta'u, maka silakan bersenang-senang ya, dengan mobil yang dianggap baru ya, dengan anak yang ya lama diidamkan, bersenang-senanglah, banggakanlah, tapi fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibatnya tentunya. Kembali ke hadis yang awal saya sampaikan tadi. Dunia ini semuanya mal'unah kecuali zikrallahi wa ma'walah ya. Kecuali ya yang menjadi sarana untuk berzikir, untuk mengingat kepada si pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang yang masih kembali kepada kemusyrikan ya, padahal sudah sebelumnya di cobaan-cobaan, am anzalna alaihim sultana,
Am anzalna, apakah kami telah turunkan atas mereka sultana, bukti nyata? Lalu fahuwa yatakallam, bukti nyata itu bisa berbicara, bima kanu bisyrikun, dengan apa yang mereka musyrikan, mereka sekutukan. Am anzalna alaihim sultana, apakah mereka punya sultan, punya bukti nyata, dan dia bisa berbicara, ya, dengan bukti nyata itu dengan yang mereka sekutukan. Apakah punya kitab yang membuktikan bahwa kemusyrikan mereka itu benar, punya bukti yang nyata? Kalau para rasul, para nabi semua diberi sultan yang berbeda-beda sesuai dengan zaman masyarakat yang didakwai. Nabi Musa diberi sultan, ya, tongkat menjadi ular. Nabi siapa? Ya. Nabi Muhammad, ya, diberi sultan yang terhebat, sultan yang walaupun rasulnya sudah wafat, mukjizatnya tetap berlaku. Ini berbeda dengan sultan sebelumnya, ya, mukjizat sebelumnya. Sultan itu bisa mukjizat, ya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, begitu nabinya wafat, ya, maka mukjizatnya tidak berlaku lagi. Tongkat Nabi Musa kalau ketemu sekarang tidak berfungsi. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran, akan tetap berfungsi. Wa idza adzaqna an-nasa rahmah, jika kami rasakan kepada manusia yang musyrik tadi, farihu biha, ya, mereka sangat bergembira dengannya. Ya. Seperti ini keadaan orang yang tidak menjaga zikir. Dia lupa bahwa sebetulnya rezeki yang sudah diberikan itu sudah ada catatannya. Sehingga ketika dia dapat, ya, luapan kegembiraannya itu melampaui batas. Kita bisa, ya, lihat di kejuaraan mobil misalnya, ya. Kegembiraannya diluapkan dengan dengan khomer, ya, dengan dosa-dosa besar. Tapi wa in tusibhum sayyi'ah, jika menimpa mereka sayyi'atun, keburukan, ya, atau, ya, masalah atau bencana, padahal bencana itu bima, sebab apa yang qaddamat aydihim, dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Tapi idzahum yaqnatun, ternyata mereka ini, ya, qanata, ya, berputus asa. Begitu ditimpa musibah, berputus asa. Ya, kemarin ada artis yang bunuh diri, ya, di mana di India, ya, gara-gara corona, tidak ada syuting, ya, bunuh diri. Ya. Kalau lagi laris, ya, gembiranya luar biasa. Di dalam Islam kita ada pengendali, yakni, ya, kalau mendapat kegembiraan disuruh memuji Allah, ya, diberi cobaan pun tetap memuji Allah juga. Kalau diberi enak, kita nyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Segala puji bagi Allah yang, ya, dengan nikmatnya itu akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Tetapi jika diberi musibah, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Bahkan, ya, saat terjadi musibah, disitulah seseorang itu diketahui apakah dia minas sabirin, apakah termasuk orang yang sabar, ataukah, ya, termasuk orang-orang yang, ya, putus asa pas terjadinya musibah. Makanya di Al-Baqarah, ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum
summa yumitukum, summa yuhyikum, ya, summa ilaihi turja'un. Kepada orang-orang yang kafir, ya, itu proses kembalinya kepada Allah, itu bahasanya turja'un, kalian dikembalikan, ya. Tapi kalau orang mukmin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan suatu doa yang luar biasa ketika orang mengalami musibah. Apa doanya? Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa akhlif li khairan minha. Siapa yang bisa melakukan ini, ya, dia tetap dalam pujian Allah. Sehingga dalam diri orang mukmin hanya ada dua sikap, ya, yakni sabar dan syukur, ya. Syukur dan sabar, ya, atau kurma, ya, syukur dan menerima, gitu ya, kurma. Awalam yarau, ya, terhadap orang yang berputus asa diingatkan, awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidakkah mereka memperhatikan sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, tapi juga wa yaqdir, dan menyempitkannya. Ada yang sengaja dilapangkan, ada yang sengaja disempitkan. Tujuannya apa? Di ayat yang lain diterangkan, supaya satu sama lain saling membutuhkan. Ada orang itu tidak diberi bakat kaya, ya, sudah usaha sembarang, ya, rezekinya segitu-gitu saja. Itu supaya dia dibutuhkan oleh orang lain. Ada yang dimudahkan, ya, dilimpahkan, ya. Itu semata supaya saling membutuhkan. Nah, satu dilebihkan, satu dibatasi, itu inna fi dzalika laayatin. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan liqaumi yu'minun. Bahasanya ujungnya ini bagi kaum yang punya iman. Buktinya apa? Semua orang kepingin kaya. Kalau rezeki itu ukurannya kaya. Semua orang kepingin kaya. Nyatanya tidak semuanya bisa kaya. Semua orang kepingin pinter, ya. Tapi nyatanya, ya, sudah belajar terus, ya, bahasanya, ya, yang dirasakan nggak pinter-pinter, ya. Makanya, ya, belajar itu tujuannya tidak supaya pinter, tapi memenuhi anjuran untuk tetap berada pada kursi zikir kepada Allah tadi itu, supaya tetap muta'alliman, ya, kalau tidak bisa menjadi aliman, ya. Maka ketika orang diberi kelapangan, ada perintah berikutnya, fa'atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Bahwa kita sebagai orang mukmin, ya, semoga keimanan kita diakui oleh Allah, itu tidak bisa memiliki harta itu 100%. Selalu ada, ya, 2,5%-nya untuk yang punya hak, yakni kerabat, ya, orang miskin dan orang-orang yang kehabisan perbekalan. Tidak bisa memiliki 100%, walau itu sudah ada di tangan kita. Justru siapa yang menganggap dia memiliki 100%, nah, anggapan itu akan menjadikan dia sengsara di ujungnya. Pasti, ya, karena Nabi telah menerangkan begitu, siapa yang bakhil maka dia nanti akan dikalungi dengan apa yang dia bakhili di akhiratnya. Ya,
Dia akan kalungan apa-apa yang dia bakhilkan dulu ketika di dunia. Nah, supaya tidak bakhil, wajib ya, wajib zakat. Kalau nggak sampai zakat, ya dianjurkan untuk bersedekah. Dzalika khairun. Nah, memberi haknya itu dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallahi. Itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki ya, untuk wajah itu ridho ya. Yuriduna ridhallahi ya, menghendaki ridho Allah. Tanda-tanda orang yang ketika mencari rezeki itu ingat kepada Allah adalah hasilnya selalu ada hak untuk orang-orang yang telah ditentukan ya, bagiannya oleh Allah. Makanya setiap Jumat kita diingatkan ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kalian sudah selesai, maka menyebarlah, carilah fadlillah, fadlun. Orang-orang yang menjaga ibadah, rezekinya bahasanya bukan rezeki lagi, tapi fadlun, yakni keutamaan. Fadlun, ya. Yang lalu sudah disinggung. Jadi Nabi Sulaiman ketika mendapatkan karunia semuanya, beliau menyatakan ya hadza min fadli rabbi ya. Ini dari karunia Tuhanku, aashkuru am akfur ya. Apakah aku bersyukur ataukah aku akan kufur. Fadlun. Ini bahasa rezeki untuk orang beriman ya. Tidak hanya lebih baik orang yang menunaikan haknya itu, wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang al-muflih, orang yang menang. Muflih itu orang yang bahagia, lalu orang yang sukses, orang yang beruntung, itu muflih. Orang yang beruntung dan orang yang aflaha ya. Muflih itu aslinya ya, aslinya petani. Bahasa al-muflihun ya. Al-fallah itu petani. Petani itu kan membuka, menutup, ya, membuka lahan, lalu ditutup lagi, nanti akan tumbuh. Buka lagi, tutup lagi, tumbuh lagi. Terus menerus begitu. Orang yang tidak pernah berhenti untuk berkarya, yakni berusaha lalu hasilnya diberikan kepada orang lain. Terus menerus begitu. Nah, itulah jiwa-jiwa yang ditanamkan ya. Itulah rasa sosial yang ditanamkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Tetapi ada orang yang menganggap kalau ingin berkembang itu jangan dengan zakat. Ya. Ada orang yang zakat itu justru menghabiskan harta, ya. Lalu kalau ingin mengembangkan harta, nah dibungakan. Nah, ini terjadi sebelum Islam didatangkan kembali. Ya, kita tahu di antara identitas jahiliyah yang disematkan kepada orang-orang Mekah adalah karena mereka ahli riba, dan ini di Madinah dipegang oleh orang-orang Yahudi, dan ternyata sampai sekarang ya, dikira dengan membungakan uang mereka bisa kaya raya, padahal bagaimana pernyataan Allah tentang ini? Ayat berikutnya, wa ma ataitum mir riba, dan apa yang telah kalian berikan dari riba, liar buah supaya bisa berkembang, fi amwalin nasi dalam harta manusia, ya para pengusaha riba
gangguan. Ya. Oke. Para pelaku riba menganggap ya, kalau dia membungakan uangnya kepada orang lain, dikira uangnya bisa berkembang. Punya 100 juta, ya 10 juta dipinjamkan ke 10 orang masing-masing 10 juta, dia berharap ya, ketika jatuh tempo ya bisa menjadi 110 juta. Ya. Padahal sebetulnya fala yarbu indallahi. Mereka tidaklah bisa berkembang di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka hanya merasa punya dalam perasaan. Nyatanya begitu jatuh tempo, mungkin awalnya sukses dibiarkan oleh Allah. Begitu kembali ya 110 juta, dikembangkan lagi, dipinjamkan lagi ke 11 orang. Ya, kembali menjadi 120 juta, dikembangkan lagi 12 orang. Dibiarkan terus begitu, ya. Tapi begitu sudah ya masuk pada 1 miliar, nah mulai bermasalah. 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang, ya. Ternyata mereka tidak mengembalikan. Seperti itu yang terjadi di bank-bank kita dan dimanapun, ya. Pasti di ujungnya akan ya hancur di ujungnya. Masih ingat di Al-Baqarah ya, yamhullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah ingin membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Makanya ayat berikutnya, kalau ingin berkembang, wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajah Allah. Zakatnya pun harus ada niat ikhlasnya. Wong yang ngasih memudahkan rezeki Allah, memberikannya juga ya, harus lillahi ta'ala. Faulaika humul mud'ifun. Mereka itulah orang yang melipat gandakan harta mereka. Oh, ternyata cara mengembangkan uang itu tidak dengan riba ya, tapi dengan zakat. Dan riba itulah menjadi penyebab segala kekacauan. Karena riba mobil jalan menjadi macet ya. Harusnya orang belum bisa beli mobil ya. Nah, harus ya, karena ada riba maka menjadi macet. Bahkan haji pun menjadi macet karena ada dana talangan ya, yang di situ juga ya mengandung riba. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Masya Allah. Allah zat yang telah menciptakan kalian, dan Allah mencipta itu ya dengan tanggung jawab ya, yakni tsumma razaqakum, lalu dia memberi rezeki kalian. Akidah rezeki kita sudah mengatakan kita tidak akan mati kecuali rezeki kita sudah kita dapatkan 100%. Summa yumitukum. Kalau kita sudah tuntas menikmati rezeki, pasti Allah akan yumitukum, akan mematikan kalian. Tetapi ujung ayatnya bukan berarti mati itu selesai. Sebagian orang ya, dulu orang jahiliyah menyatakan mati ya sudah, mati itu akhir segalanya. Tapi Nabi Muhammad melalui ya wahyu yang diterima disuruh memberi ilmu kepada mereka, tsumma yuhyikum, dia akan menghidupkan kalian kembali. Nah, hal min syurakaikum, adakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, yakni sekutu kalian, man, ada Tuhan ya, man ini yang dianggap Tuhan ya. Ada sebetulnya ya man, orang ya, yaf'alu yang bisa melakukan min dzalikum min syai'in, dari yang demikian itu dari sesuatu. Bisakah yang kalian tuhankan selain Allah itu bisa menghidupkan kalian? Maksudnya jawabannya adalah tidak ada. Karena tidak ada, maka kita disuruh mengucapkan subhanallahu wa ta'ala amma yusyriku.
Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Bahkan kemudian ketika riba terus berkembang, kemusyrikan mengiringi, apa yang terjadi? Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Menjadi tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aidin nas, sebab perilaku yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah dihadirkan, ya, pertama mentauhidkan masyarakat Mekah Madinah, ya, dan kemudian mensatukan, ya, ekonomi, yakni ekonomi tanpa riba. Jadilah kemudian tauhidnya, ibadahnya menjadi tenang, ekonominya juga menjadi tenang. Karena ekonomi dan ibadah ini seperti mata uang, ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Kalau ingin ibadah kita nikmat, maka cara mencari rezekinya pun harus bersih pula. Jika dua hal itu ada, maka pasti akan ada kerusakan di darat dan di laut, ya, dan ini akan dibiarkan terjadi, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya mereka bisa merasakan sebagian yang telah mereka lakukan itu, yakni kemusyrikan dan riba. Ya, kenapa ditimpakan? La'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali bertauhid dan kembali, ya, mendapatkan rezeki yang berkah dalam bahasa Islam, rezeki yang barokah. Alhamdulillah. Kesimpulannya begitu, ya. Ada orang yang baru kembali kepada Allah, ya, jika mereka ditimpa sengsara, tetapi begitu diberi nikmat mereka kembali musyrik. Hati-hati, ya. Ciri-ciri orang ini adalah mereka bergembira ketika mendapatkan, ya, kenikmatan dan putus asa ketika mengalami penderitaan. Bahwa orang yang beriman, ya, diantaranya adalah meyakini sengaja Allah melebihkan rezeki yang lain dan menyempitkan yang lain supaya saling membutuhkan. Oke. Masih bisa? Monggo, lanjut, Tad. Kesimpulan, ya. Nah, aturan berikutnya adalah, ya, tanda iman mereka ketika diberi rezeki, mereka akan menunaikan kewajibannya sebagai mukmin, yakni zakat, ya. Kemudian siapa yang mengembangkan harta dengan cara riba justru tidak akan pernah berkembang di sisi Allah. Maksudnya Allah tidak akan memberi berkah, ya, dan pasti hanya menimbulkan kerusakan dan kerusakan. Mudah-mudahan kita dijaga iman kita, dimudahkan rezeki berkah kita, sehingga kita termasuk orang yang memakmurkan bumi, tidak merusak di bumi. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Menyangkut taubat dengan untuk riba, Tad. Mungkin mohon dijelaskan bagaimana kita bisa taubat dengan untuk riba. Taubat untuk riba jika sudah terlanjur, maka bisa dengan cara yang lambat, ya, cara yang lambat itu, ya sudah dilanjutkan cicilannya itu sampai selesai, ya, dan jangan berpikir untuk nambahi lagi. Itu kalau memang tidak ada yang bisa dipakai untuk tobat dengan segera, ya itu caranya. Kalau ingin segera, ya udah dijual, ya, dijual apa yang dipunyai itu, kalau cukup tapi, ya.
dan dikembalikan semuanya ya. Yang ketiga, kalau sudah tahu seperti ini, ya jangan memulai lagi. Ya. Banyak, jangan bisa lihat di grup-grup taubat dari riba itu, ya. Dan ternyata mereka menemukan bahagia yang asli, ya, ketika sudah lepas dari pitan riba, ya. Alhamdulillah, okay. Demikian cukup. Cukup. Dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.